Apapun yang dimasukin Nvidia ke GPU ini nggak ada nama lain apa ya? Jadi nama Super ini bukan yang pertama kali dipakai sama Nvidia, karena di zaman RTX 20 kemarin mereka udah menggunakan nama Super. Di mana seri Super itu adalah seri yang seharusnya adalah seri refresh dari versi originalnya. Jadi bukan untuk bersanding di pasar ada dua gitu ya, tapi untuk bener-bener menggantikan, beda sama TI. Jadi waktu itu yang TI udah ada 2080 Ti, terus habis itu ada 2060, 70, 80 kan. Nah ceritanya saat itu banyak orang yang kecewa dengan performance RTX 20 yang katanya seharusnya bisa lebih kencang dari itu. Dan akhirnya setelah dia dirilis, nggak lama kemudian Nvidia merilis versi Super. Jadi 2060 Super, 70 Super, 80 Super yang ceritanya menggantikan versi originalnya di pasaran. Beda sama TI sekali lagi, di mana TI itu didesain untuk berbarengan. 2080-nya ada, 80 Ti-nya ada untuk di atasnya. Tapi Super beda, karena saat mereka dirilis harganya sama, bre. Nah, di seri RTX 30 mereka udah nggak pakai lagi versi Super. Jadi ya seperti biasa 30, 70, 70 Ti, 80, 80 Ti, 90, 90 Ti gitu lah ya. Nah, baru kali ini di seri 40 Nvidia bikin terobosan baru lagi untuk penamaan. Yang original ada, Ti-nya ada, tiba-tiba Supernya ada, dan Ti Supernya juga ada. Luar biasa. Kenapa sih mereka bukannya bikin yang versi 40-50 aja gitu yang ramah kantong, dibandingin nyelip-nyelipin seri-seri yang udah ada sebelumnya, dimana berarti kan untuk kelas menengah ke atas udah lengkap lah harusnya, udah banyak gitu di sana. Tapi kenapa masih dipaksa nyelip-nyelipin yang beda-beda performance-nya paling nggak sampai 10% gitu ya. Nah, tinggal kita lihat gimana skema posisi si 4070 Ti Super ini kalau di pasaran. Kalau dilihat dari skema harganya, sepertinya memang seri Super ini harusnya hampir sama seperti RTX 20 dulu, dia menggantikan versi originalnya. Kita lihat 4070 Super dirilis dengan harga yang sama seperti 4070 biasa. 4070 Ti Super harga resminya juga sama dengan 4070 Ti. Tapi yang lebih gila lagi, 4080 Super nih yang harganya malah lebih murah dari versi 4080 aslinya. Ini kurang lebih sama seperti RTX 20 dulu ya. RTX 2070 Super itu harganya juga sama dengan RTX 2070 biasa. Jadi kalau dari harga, ya boleh dibilang bahwa sebenarnya seri Super ini menggantikan seri sebelumnya. Yang 4070 Super menggantikan 4070 biasa, Ti Super berarti menggantikan seri yang Ti biasa. Tinggal nanti gimana aktual harga di pasaran sama gimana perbedaan performance-nya. Yang pasti 4070 Ti Super ini punya spesifikasi yang jauh berbeda dibandingin 4070 yang lainnya. Jadi 3 adeknya itu memang speknya 4070 hampir sama persis. Yang bikin beda adalah jumlah CUDA core-nya sama clock speed-nya. Nah, sedangkan 4070 Ti Super ini kalau secara spesifikasi dia malah boleh dibilang mendekati 4080 dibandingin 4070. Kita lihat dari chipnya, dia menggunakan AD103.275, di mana AD103 ini adalah chipnya 4080. Untuk 4070 mereka pakainya AD104. Jadi kalau dari chipnya aja berarti seharusnya dia namanya adalah 4080. Mungkin 4080 Lite kali ya. Untuk jumlah CUDA core udah pasti lebih tinggi dari 4070 Ti, tapi masih di bawah 4080. Cuma VRAM-nya naik jadi 16 GB sama seperti 4080 dibanding 4070 yang hanya 12 GB. Memori busnya juga sama seperti 4080 di 256 bit, beda dengan 4070 yang masih 192 bit. Walaupun memori clock-nya masih sama seperti 4070 lainnya, tapi bandwidth-nya lebih tinggi di 672 GB per second, di mana ini lebih mendekati 4080 dibandingin 4070 Ti. Tapi TGP-nya masih sama seperti 4070 Ti. Jadi kalau ngelihat dari speknya, seharusnya performance-nya akan lebih mepet 4080 dibandingin 4070 Ti. Tapi aktualnya kayak gimana nanti ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi.
Saya udah lakukan beberapa testing menggunakan CPU Ryzen 7 7800X 3D di motherboard ASRock X670E Taichi Carrara dengan RAM DDR5 5600 MHz CL36. Untuk GPU-nya diwakili oleh Gigabyte RTX 4070 Ti Super Gaming OC yang kalau dibandingin sama versi reference cuma ada penambahan 45 MHz di boost clock-nya. Secara desain Gigabyte RTX 4070 Ti Super Gaming OC ini masih sama seperti sebelumnya, bahkan dibanding generasi sebelumnya pun desain keseluruhannya masih kurang lebih sama. Menggunakan 3 kipas yang di masing-masing kipasnya ada ring RGB-nya. Jadi walaupun dibilang ada RGB, nggak terlalu lebay penampakannya. Secara cooling performance juga cukup bagus. Bentar lagi kita akan lihat hasilnya. Kita mulai dari power draw dulu aja ya, yang gampang ngetesnya. Untuk bisa dapat pembacaan paling stabil, saya tes dulu di Formark, di mana lewat software terukur power draw-nya di kisaran 285 watt. Ini sama persis dengan yang tertulis di spek. Tapi dari pengukuran langsung lewat power supply, ternyata dia ada spike yang terukur bisa mencapai 330 watt. Jadi kalau milih power supply untuk GPU ini, pastiin masukin 330 watt ke dalam hitungan. Untuk temperatur juga terhitung adem banget. Kita lihat GPU temperatur hanya di kisaran 64 derajat Celcius dengan hotspot di 75. Nah, dengan sistem 0 dB, biasanya tuh kipas baru muter kalau GPU-nya menyentuh 60 derajat Celcius. Jadi di bawah itu kipas nggak muter. Nah, berarti dalam kondisi full load aja, temperatur GPU ini hanya sedikit di atas batas 0 dB. Sekarang untuk performance-nya, dari Synthetic Benchmark 3D Mark. Untuk Time Spy, 4070 Ti Super ini lebih lambat sekitar 13% dibandingin 4080, tapi hanya sekitar 6% lebih kencang dibandingin 4070 Ti dan 25% lebih kencang dibanding 4070 biasa. Kemudian untuk Time Spy Extreme kurang lebih hampir sama, 15% di bawah 4080, 10% di atas 4070 Ti dan 28% di atas 4070. Untuk Port Royal, dia 28% di bawah 4080 tapi hanya 3% di atas 4070 Ti dan sekitar 29% di atas 4070. Jadi ternyata gapnya ini ya, kira-kira posisinya memang antara 4080 dan 4070. Sekarang untuk Speedway, 4070 Ti Super ini terlihat 12% di bawah 4080 tapi hanya 3% di atas 4070 Ti. Dan terakhir untuk Synthetic Benchmark Unigine Superposition, GPU ini juga masih lebih mepet ke arah 4070 Ti dibandingin 4080. Pada 1080 Extreme dia masih 29% di bawah 4080 tapi hanya sekitar 2% di atas 4070 Ti. Sedangkan pada 4K Optimized dia 19% di bawah 4080 tapi hanya 5% di atas 4070 Ti. Kemudian untuk real gaming performance, saya tes di Assassin's Creed Valhalla pada resolusi 2K, 4070 Ti Super ini sekitar 10% di bawah 4080 tapi hanya sekitar 3% di atas 4070 Ti. Kemudian pada resolusi 4K dia 18% ketinggalan dari 4080 tapi sekali lagi hanya sekitar 3% aja di atas 4070 Ti. Kemudian pada Far Cry 6 di resolusi 2K agak mendingan di sini. Dia ketinggalan 5% dibanding 4080 dan sekitar 8% di atas 4070 Ti, dan pada resolusi 4K dia ketinggalan 13% di bawah 4080 tapi hanya 7% di atas 4070 Ti. Untuk ray tracing saya tes di Callisto Protocol di mana pada resolusi 2K 4070 Ti Super ini 6% di bawah 4080 tapi hanya sekitar 2% di atas 4070 Ti. Hampir gak ada bedanya. Sedangkan pada resolusi 4K dia 17% di bawah 4080 tapi hanya sekitar 7% di atas 4070 Ti. Dan terakhir Cyberpunk pada setting RT Ultra. Pada resolusi 2K GPU ini hanya 11% di bawah 4080 tapi kali ini dia berhasil meninggalkan 4070 Ti sekitar 26%. Sedangkan pada resolusi 4K dia ketinggalan 31% dari 4080 tapi lumayan ada 20% di atas 4070 Ti. Ya overall sih kurang lebih masih sama aja kali ya. Jadi kalau dirangkum untuk Synthetic Benchmark RTX 4070 Ti Super ini sekitar 19% lebih lambat dari 4080 dan hanya 5% lebih kencang dibandingin 4070 Ti. Sedangkan untuk gaming performance-nya dia sekitar 14% di bawah 4080 tapi hanya sekitar 9% di atas 4070 Ti. Tapi kalau dibandingin sama 4070 biasa lumayan, dia sekitar 26% lebih kencang. Oke, itu tadi Gigabyte RTX 4070 Ti Super Gaming OC. Udah kebiasa kalau nyebut nama GPU itu nama serinya terus diikuti dua kata doang, Ti
Super gitu ya. Kalau TI Super kayaknya kepanjangan. Jadi disingkat aja jadi 2 kata tisu kali ya. RTX 4070 tisu. Yang ternyata secara performance, walaupun tadi secara speknya mepet ke 4080, ternyata performance-nya nggak sampai ke sana. Dia malah justru mepet ke bawahnya 4070 Ti. Dan melihat harga resminya yang seharusnya sama seperti 4070 Ti, berarti buat kamu yang memang belum punya seri 4070 dan pengen beli, ya ini adalah opsi yang lebih baik dibandingin beli 4070 Ti biasa. Tinggal permasalahannya adalah walaupun dibilang harganya sama dan seharusnya menggantikan, mungkin kalau dari sisi produksi iya, tapi untuk aktual di pasar nggak mungkin, karena 4070 Ti yang lama stoknya pasti masih banyak. Termasuk 4070 yang seharusnya digantikan sama Super, stoknya bakal masih ada semua. Jadi akhirnya yang tadinya cuma ada 2 seri 4070 sekarang ada 4. Berarti kita bisa harapkan akan ada perbedaan yang sedikit-sedikit dari 4070 Super Ti dan Ti Super. Dengan peningkatan performance dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu juga sedikit-sedikit incrementnya. Tapi kalau kamu lompatnya dari 4070 langsung ke Ti Super ini, ya lumayan banyak kelihatannya. Tinggal kita lihat aja apakah nanti seri Super ini akan muncul juga di 4060 dan 4090. Dan kira-kira skema harganya bakal kayak gimana? Tambah bubar kali ya. Tapi selama bakal turun harganya, ya kita sebagai konsumen sih oke-oke aja kali ya.